termasuk juga saya kadang-kadang juga berpikir harusnya menjadi atensi, terutama teman-teman dari elit-elit dari PA gitu ya, yang mereka juga ada di PRA. Karena kenapa? Karena ini kan teman-teman mereka juga gitu kan, teman-teman seperjuangan mereka gitu loh. Atau rakyat-rakyat yang dulu ketika masa perang itu kan dekat dengan mereka, harusnya mereka bersuara lebih kencang, lebih tegas gitu loh soal ini. Karena kenapa jangan main-main? Ini uang apa namanya, uang yang memang diperuntukkan untuk teman-teman korban konflik ini. Jadi ini tidak bisa diganggu gugat, Bang Deddy. Ini Ini kita beralih ke topik yang kedua, Bang ya. Ini tentang fenomena pengelolaan keuangan daerah. Saya melihat di status media sosial Abang adalah sangat gencar terhadap mengkritisi terhadap pengelolaan keuangan daerah. Bagaimana sih Abang melihat tata kelola kita ini, Bang? iya, Aceh kan diuntungkan, Bang Deddy ya. Kita Ya. diuntungkan dengan ada alokasi otonomi khusus ya, dana otonomi khusus ya, itu yang harus kita akui. Itu kan eh, akibat dari ada MOU ya, damai ya antara GAM dan RI, sehingga kita bisa menikmati dana khusus yang saya pikir cukup signifikan ya, hampir 50% mungkin mengcover ya anggaran pemerintah Aceh gitu ya. Em, dan ini sebetulnya harus dijadikan peluang, Bang Deddy, peluang untuk membangun Aceh. Karena bagaimanapun Aceh eh, ketika konflik, pasca konflik dan tsunami itu kan sangat memprihatinkan ya. Awal-awal bagaimana kondisi Aceh ya, dengan pertumbuhan ekonomi kita yang juga jauh di bawah nasional ya, sangat sedih sekali ya. Itu akibat konflik yang sangat panjang katakanlah. Kemudian juga ada faktor tsunami. Dan kemudian sampai hari ini pun kita masih melihat fakta bahwa Aceh masih jadi yang termiskin se-Sumatera gitu ya. Meskipun kadang-kadang kan teman-teman kita di Aceh juga protes ya kan, kalau orang Aceh kan tidak pernah merasa miskin gitu ya. Semiskin-miskin orang di Aceh kan masih masih punya ayam peliharaan gitu ya, masih punya kebun gitu ya. Tapi kan kalau kita berkaca dari definisi kemiskinan yang kemudian dihitung oleh BPS, itu sudah jelas bagaimana posisi kita hari ini. Posisi kita yang masih yang termiskin Sumatera. Nah, harusnya saya melihat pemerintah Aceh harus bisa menjadikan momentum dana usul ini untuk menggerakkan ekonomi Aceh sebetulnya. Minimal ya kebutuhan-kebutuhan infrastruktur dasar itu sudah terpenuhi. Sampai hari ini kita juga belum, Bang Deddy, sebetulnya. Apa namanya, masih tertinggal di level nasional. Padahal kita mendapatkan dana lebih, ya kan? Kalau kita bandingkan dengan provinsi-provinsi yang ada di Sumatera, ya tentu mereka kan tidak mendapatkan dana lebih, ya kan? APBD kita termasuk APBD terbesar ya, sekitar 5 besar APBD se-Indonesia kita mungkin masuk gitu ya, atau 6 5 besar lah, saya pikir itu masuk gitu ya. Artinya memang cukup banyak ya anggaran kita, cuman tata kelola kita mungkin yang belum belum maksimal, Bang Deddy, belum optimal. Nah, itu Bang Ya. Deddy. Kemarin Bang mencuat lagi isu bahwa ini isu berulang-ulang ya sebenarnya ya. Enggak sekarang aja, yaitu isu indikasi ya. Kita belum tahu karena eh, penegak hukum lagi bekerja, yaitu terindikasi proyek fiktif di BRA. Ini Abang, bagaimana Abang melihat ini? Seolah-olah ini tiap tahun terjadi ya, setiap anggaran tahun berikutnya pun terjadi, tahun berikutnya terjadi. Ini bagaimana Abang melihat? Ya, BRA itu kan hadir atas dasar MOU gitu ya. Eh, BRA tidak hadir semata-mata atas apa namanya keinginan satu dua kelompok, tapi atas dasar memang MOU dengan tujuannya adalah untuk mesejahterakan para para korban konflik ini, untuk memberdayakan mereka, untuk meningkatkan taraf hidup mereka, untuk meningkatkan ekonomi mereka, kan seperti itu ya Bang ya. Jadi harusnya BRA ini kan bekerja secara profesional dan fokus aja untuk menangani, memfasilitasi dan memberdayakan teman-teman korban konflik ini. Jadi berapa sih kemudian terdata korban konflik, kemudian berapa anggaran yang disediakan, ya udah dikerjakan gitu kan, anggarannya sudah ada, kemudian penerimanya juga sudah ada, dan kemudian prosesnya kan proses saja gitu loh. Tapi lagi-lagi dalam dalam proses itu kan tidak tidak seperti yang kita bayangkan bakal berjalan dengan mulus.
lagi-lagi banyak terindikasi banyak kasus-kasus yang kemudian fiktif ya kan, atau tidak tepat sasaran. Nah, lagi-lagi memang ini harus menjadi harusnya menjadi atensi ya. Mungkin termasuk juga saya kadang-kadang juga berpikir harusnya menjadi atensi terutama teman-teman dari elit-elit dari PA gitu ya, yang mereka juga ada di DPRA. Karena kenapa? Karena ini kan teman-teman mereka juga gitu kan, teman-teman seperjuangan mereka gitu loh. Atau rakyat-rakyat yang dulu ketika masa perang itu kan dekat dengan mereka, harusnya mereka bersuara lebih kencang, lebih tegas gitu loh soal ini. Karena kenapa jangan main-main? Ini uang uang apa namanya kayak semacam uang uang sedekah ya kan. Apa namanya uang yang memang diperuntukkan untuk teman-teman korban konflik ini. Jadi ini tidak bisa diganggu gugat, Bang Deddy. Ini nggak bisa banyakan-banyakan begini. Ini harus jelas. Kalau kita lihat, kalau sisi penerimanya kan sudah jelas. Di mana lokasinya, siapa penerimanya kan by address, by name semua lengkap. Gitu. Tapi lagi-lagi berani juga ya oknum di BRA ini kemudian mempermainkan ini. Ini sangat kita sesalkan sekali. Ini kita dorong terus supaya dituntut sampai kemudian ke aktor-aktor utama siapa yang bermain di balik ini semua. Saya sangat sesal sekali itu, Bang. Ini juga faktor yang kemudian memperburuk ya kondisi kemiskinan di Aceh. Ya, kalau Abang melihatnya, masih relevan lembaga BRA ini dipertahankan di Aceh Bang? Karena kan kita melihat ya, bukan kita mengkreditkan suatu lembaga ya, karena kan mungkin lembaga dibubarkan karena kan ini oknum bla bla bla. Tapi kan apakah saya melihatnya begitu Bang? Ini kan tahun lalu juga berkasus, tahun lalu juga berkasus. Ini bagaimana Bang? Ya saya pikir ketika ada satu oknum, dua oknum yang kemudian bekerja tidak baik di situ lembaga, saya pikir tidak perlu lah kita kemudian membubarkan lembaga tersebut gitu ya. Kalau memang ada tikus itu di rumah kita, ya tikusnya yang kemudian harus kita yang harus kita bunuh ya, bukan kemudian rumahnya yang kita bakar. Karena bagaimanapun peran BRA ini sangat penting ya bagi korban konflik gitu ya, bagi bagi apa namanya teman-teman kita yang merasakan hidup ketika masa konflik itu sangat sulit. Nah, BRA inilah yang kemudian dipandang dan dianggap menjadi salah satu institusi yang kemudian bisa memfasilitasi agar mereka lebih lebih baik. Jadi saya pikir tidak perlu dibubarkan BRA. Itu orang-orang yang di BRA itu yang kemudian dievaluasi secara menyeluruh. Ya, kalau bisa mereka dipecat aja gitu loh. Kalau mereka di situ ada oknum-oknum PNS-nya kemudian dipindah tugaskan aja, digeser aja ke tempat lain. Karena di situ memang harus ditempatkan orang-orang yang punya jiwa ya jiwa dan semangat untuk membantu korban konflik ya bukan orang yang kemudian menikmati apa namanya anggaran-anggaran yang ada di IBRA itu untuk kepentingan diri dan kelompoknya itu sangat-sangat salah salah sekali gitu ya memang kita dorong orang-orang yang kemudian yang baik-baiklah di situ ya kita tempatkan orang-orang yang punya semangat untuk memperbaiki kehidupan para para korban konflik ini itu Bang Deddy. Ya, kalau Abang melihat bahwa berarti Abang setujunya bahwa emang ini harus dibersihkan semua ya, memang harus dicuci nih lembaga ini dan diganti orang-orang yang memang berkompeten di dalam mengurusi bidang konflik. Jadi tidak ada kepentingan lain selain kepentingan korban konflik dan juga ex-kombatan, Bang. Kayak gitu, Bang ya. Benar benar sekali Bang Deddy memang harus harus dicuci ya sudah sangat kotor kayak BRA ini um, ya berulang-ulang kasusnya dan kita berharap memang penegak hukum harus serius ya tidak kemudian berhenti pada oknum-oknum ya klaster ini tapi juga harus kemudian menyisir oknum-oknum yang kemudian kelas kakap yang kemudian punya peran utama jangan-jangan mereka yang kemudian mengendalikan beras selama ini entah siapa mereka ya tentu penegak hukum yang lebih paham gitu.